Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi sedulur-sedulur di channel Kibrata Wali ya teman-teman. Dan semoga sedulur-sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah, untuk kali ini sedulur-sedulur, saya berada di Jembatan Kuyang. Dan saya kepengen tahu saja tentang misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini, yaitu apa? Dua bocah yang sering bermain di area jembatan ini. Dan bocah ini bukan bocah beneran sedulur-dulur, tapi bocah dari bangsa gaib. Dan siapa mereka sebenarnya? Kita akan coba berinteraksi dengan dua sosok bocah yang ada di sini. Apakah bisa atau tidak? Kita coba sedulur-dulur. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sedulur-sedulur, ini jembatannya. Nah ini biasanya lampu ini tidak menyala sedulur-sedulur, tapi ini lampunya sudah diperbarui lagi dan alhamdulillah sudah menyala. Ini motor saya, dan ini di sekitar dari jembatan tersebut sedulur-sedulur. Dan di sini bukan hanya dua bocah yang sering terlihat di sini, tapi ada beberapa bangsa jin atau makhluk halus yang berkumpul dan berada di sini teman-teman. Jadi tidak hanya satu jenis sedulur, tapi banyak. Dulu ada kuyang di sini sedulur. Kuyang yang alhamdulillah sudah tidak ada lagi di sini. Kuyang ini berasal dari tanah seberang sana ya teman-teman, dari asalnya yaitu Kalimantan. Jadi ceritanya ada orang sini yang diperistri oleh orang Kalimantan pada saat itu teman-teman, kalau nggak salah ya sedulur. Dan pada saat berkunjung ke sini ke keluarganya, ini si wanita ini mengalami suatu tragedi di sini dan akhirnya meninggal dunia di daerah ini ya dulunya gitu lur. Jadi pada saat itu di sini ada penampakan kuyang sedulur-sedulur, dan itu ilmu dari perempuan tersebut. Nah, untuk malam ini saya kepengen melihat keberadaan dari dua bocah yang ada di sini teman-teman. Di sini juga ada nenek-nenek, kuntilanak ya teman-teman. Terus ada juga pocong, juga masih banyak yang lain sedulur-sedulur. Allahu Akbar. Ada sesuatu ya teman-teman. Tadi terlihat di atas jembatan yang ada di sini nih teman-teman. Kita coba untuk dekat ya sedulur-sedulur. Wahai bangsa halus, tunjukkan keberadaanmu.
dia pergi teman-teman. Dan kita coba untuk memunculkan atau mengundang dari kedua bocah ini. Kita coba cek dulu ke bawah ya sedulur-sedulur. Allahu Akbar. Buaya teman-teman. Gak mungkin ada buaya di sini. Dan apakah itu wujud lain dari bocah yang ada di sini teman-teman? Coba di sini ya, dulu. Coba lihat di sini. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dan sebenarnya mereka adalah siluman buaya, sedulur-sedulur. Coba kita munculkan ya teman-teman. Apakah bisa kedua bocah itu wujud menyerupai bocah yang sering terlihat oleh warga di sini bermain-main di atas jembatan ini teman-teman. Lalu kalau ada manusia, dia akan terjun ke sungai tersebut sedulur-sedulur, ke bawah sana. Apakah kita bisa mewujudkannya atau tidak ini teman-teman? Tapi kita sudah melihat tadi 2 ekor buaya ya teman-teman. 2 ekor buaya yang ada di sana tadi. Saya yakin ini dari perwujudan dari kedua bocah yang sering terlihat oleh warga di sini teman-teman. Apa ini? Kita coba wujudkan sedulur-sedulur. Mudah-mudahan bisa ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya teman-teman untuk mewujudkan bocah yang ada di sini.
banyak banget yang keluar dulur-dulur. Allahu Akbar. Nah itu teman-teman, kenapa jembatan ini dikatakan jembatan yang terangker ya seperti ini, sedulur-sedulur. Kalau mereka lagi pada keluar dan bisa berinteraksi dengan manusia, mereka seperti ini teman-teman. Allahu Akbar. Dan saya sudah tidak penasaran lagi dengan kedua bocah yang ada di sini. Ternyata itu adalah siluman 2 ekor buaya yang ada di sini. Dulunya ini disangka itu adalah jelmaan dari hantu air teman-teman, atau yang disebut dengan miyanggah. Tapi ternyata bukan. Ini adalah siluman buaya yang ada di tempat ini. Dan perlu sedulur-sedulur ketahui, ada beberapa tragedi yang pernah terjadi di sini. Ada beberapa orang yang mengalami nasib tragis. Yang pertama adalah pada zaman dulu banget, yaitu perempuan yang berasal dari daerah sini tapi diperistri oleh orang Kalimantan karena sedang merantau ke sana bersama orang tuanya. Nah, itu dulu banget sedulur-sedulur, zaman dulu. Kisah dari keberadaanku yang tersebut. Terus ada bocah yang bersepeda dari atas teman-teman. Tidak kuat ngerem ya, karena ini turun, tidak kuat ngerem dan akhirnya terjun ke sini dulur-dulur. Terjun ke dasar sungai bersama sepedanya teman-teman. Dan itu setelah 2 hari dirawat di rumah sakit, akhirnya tidak kuat dan dia meninggal. Terus ada juga dari warga sini ya, yang pada waktu itu sungai akan meluap, tapi ada orang mandi di bawah jembatan ini dan tercebur, akhirnya ditemukan pagi harinya. Nah, itulah rangkaian sesuatu tragedi yang ada di sini teman-teman. Selain keberadaan mereka-mereka yang menghuni tempat ini. Oke sedulur-sedulur, akhirnya terjawab. Ternyata kedua bocah yang sering bermain di sini terlihat oleh para warga ketika malam hari. Ternyata itu adalah siluman buaya yang ada di sini teman-teman. Mungkin ini adalah penunggu dari zaman dulu, penunggu dari jembatan ini. Oke sedulur-sedulur, cukup sampai di sini teman-teman. Rasa penasaran kita sudah terjawab. Dan semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu berhati-hati apabila melalui tempat-tempat seperti ini, tempat-tempat angker seperti ini, baik itu jembatan maupun jalan-jalan yang di tengah hutan. Semoga kalian dilindungi oleh Sang Kuasa. Selamat dalam perjalanan bagi kalian yang selalu melakukan perjalanan. Jangan lupa berdoa sebelum berangkat untuk menempuh perjalanan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dan subscribe, komen, serta share channel Ki Pratawali ya, sedulur-sedulur, agar channel Ki Pratawali bisa berkembang teman-teman. Bye-bye.